Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Moda Transportasi Udara. Di sini kami akan menjelaskan terkait bandar udara atau bandara yang merupakan sebuah sarana transportasi yang mengangkut orang dan produk melalui wilayah udara. Dalam moda ini, sarana transportasi utama adalah pesawat terbang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yaitu ada Tegar Bagus Yudhoyono, kemudian Rifki Pratama, Sandy Saputra, Trubus Adi Subagio, Ferdian Rizal, Anissa Fadia, Afnia Pramudia, Vika Arumdani, Ola Nova Zahara, Minerva Yumna. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bandar udara. Bandar udara atau bandara merupakan kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pesawat udara melakukan tugasnya. Terdapat macam-macam bandara atau bandar udara. Yang pertama ada bandar udara umum, kemudian bandar udara khusus, yang ketiga ada bandar udara domestik, dan yang keempat ada bandar udara internasional. Selanjutnya adalah terdapat beberapa karakteristik utama bandar udara. Poin pertama yaitu lokasi strategis. Lokasi yang strategis dan aman dekat dengan pusat kota atau daerah industri. Poin kedua, fasilitas dan infrastruktur, yaitu fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti landasan pacu, apron, terminal, menara kontrol, dan sistem navigasi. Poin ketiga yaitu kapasitas dan frekuensi penerbangan, yaitu kapasitas dan frekuensi penerbangan yang tinggi untuk menangani jumlah penumpang dan pesawat yang besar. Poin keempat, keamanan dan keselamatan, yaitu sistem keamanan dan keselamatan yang ketat untuk melindungi penumpang, karyawan, dan pesawat. Poin kelima, koneksi dan integrasi, yaitu koneksi dan integrasi yang baik dengan moda transportasi lain seperti kereta api, bus, dan taksi. Poin keenam yaitu pengelolaan dan pemeliharaan. Pengelolaan dan pemeliharaan yang baik untuk menjaga kualitas fasilitas dan infrastruktur udara. Selanjutnya akan menjelaskan tentang dua komponen utama bandar udara. Komponen pertama yaitu sisi udara atau airside yang dirancang dan dikelola untuk akomodasi pergerakan pesawat di sekitar bandar udara maupun saat menuju dan kembali dari udara. Komponen kedua yaitu sisi darat atau landside yang merupakan area di bandara yang digunakan untuk mobilitas penumpang sebelum naik ke pesawat dan tempat yang bisa diakses oleh publik umum. Selanjutnya, kami akan membahas secara rinci terkait sisi udara atau airside. Yang pertama, terdapat landasan pacu atau runway, yang merupakan tempat lepas landas sebuah pesawat. Bisa dilihat pada gambar, terdapat banyak sekali bagian-bagian dari runway. Gambar kedua yaitu landasan hubung atau taxiway, area yang menghubungkan runway dengan apron. Gambar ketiga, terdapat landasan parkir atau apron, area parkir pesawat dan pemeliharaan pesawat. Selanjutnya ada Jika sisi darat atau line-set. Yang pertama itu ada terminal penumpang, yang kedua itu ada terminal kargo, ketiga ada bangunan operasi, dan yang keempat itu ada fasilitas penunjang bandar udara. Kemudian yang selanjutnya itu ada fasilitas penunjang bandar udara secara umum itu ada menara kontrol, terus ada sistem navigasi, fasilitas kesehatan, sistem penerangan, sistem keamanan. Pada Bandara di Sumarmo terdapat fasilitas penunjang yang lainnya yaitu ada internet corner yang dilengkapi dengan komputer yang sudah disediakan oleh bandara. Yang kedua itu ada nursery room, musola, dan toilet. Fasilitas yang bersih sehingga pengunjung nyaman dalam menggunakan. Kemudian ada kursi prioritas. Selain itu di Bandara Adi Sumarmo juga dilengkapi kursi prioritas.
Kemudian fasilitas penunjang yang lainnya itu ada garba rata atau jembatan yang menghubungkan pintu bandara dengan terminal bandara. Kemudian ada tempat sampah, tempat untuk membuang sampah agar area bandara tetap bersih. Selanjutnya itu ada security check, yaitu untuk pemindaian tubuh untuk mengantisipasi barang yang berbahaya. Kemudian fasilitas penunjang lainnya yang ada di Bandara Adi Sumarmo itu ada ruang tunggu keberangkatan, tempat para penumpang menunggu jadwal keberangkatan. Kemudian ada musola, tempat umat muslim melakukan ibadah, tersedia musola bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada cabin bag size check, tempat mengecek ukuran tas sebelum ditempatkan di kabin pesawat. Selanjutnya itu ada karakteristik operasional. Yang pertama itu ada kapasitas jumlah penumpang yang dapat ditangani oleh bandar udara. Kemudian ada jenis pesawat, yaitu jenis pesawat yang dapat ditangani oleh bandar udara. Dan yang ketiga itu ada frekuensi penerbangan atau jumlah penerbangan yang dapat dilakukan dalam satu hari. Kemudian yang keempat itu ada waktu operasional, yaitu waktu yang digunakan untuk operasional bandar udara. Yang selanjutnya ada karakteristik lingkungan. Yang pertama yaitu ada lokasi, lokasi bandar udara yang strategis dan aman. Yang kedua ada kondisi cuaca yang mempengaruhi operasional bandar udara. Yang ketiga ada kualitas udara yang mempengaruhi kesehatan penumpang dan karyawan. Yang keempat ada dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional bandar udara. Penemuan pesawat terbang pada awal abad ke-20 mengubah transportasi secara drastis. Pesawat memungkinkan orang bepergian antar negeri dan benua dalam waktu singkat. Pesawat membantu menghubungkan dunia dan mempermudah perjalanan jarak jauh. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan yang pertama ada efisien dan tepat waktu. Yang kedua ada kenyamanan taksi. Yang ketiga ada aksesibilitas. Yang keempat ada beragam pilihan. Yang kelima ada keamanan moda transportasi. Di sisi kekurangannya ada biaya yang bervariasi, keterbatasan rute, waktu tunggu, dan kapasitas terbatas. Berikut terdapat respon dari pengguna transportasi udara yang kami dapatkan, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, yaitu di semua bandara, dan secara khusus yaitu tertuju pada Bandara Adi Sumarmo. Selanjutnya ada kesimpulan responden. Di sini terdapat kelebihan transportasi udara, yaitu hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat meski dengan jangkauan jauh. Kemudian lebih efisien waktu karena tidak ada kendala seperti kemacetan yang ada di transportasi darat. Selain itu, fasilitasnya lebih nyaman dan lengkap, mulai dari terminal hingga di dalam pesawat. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu bisa terjadi turbulensi pada ketinggian tertentu dan juga delay. Delay terjadi bisa dikarenakan pengaruh cuaca buruk atau karena ada kendala lainnya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.